Yesus hangiro dison asa masih hangoluan ipero mahotuson jalaban mapardomuan ni tondim tu tondinami unang maparohanami. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kiranya kita berada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Pagi ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita hari ini akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Jumat 28 Oktober 2022, diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Holy Spirit atau berbicara tentang Roh Kudus, ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang dimana ini adalah bantuan untuk manusia dalam menjalankan kehidupannya agar tidak terlalu berat mengalahkan keinginan-keinginan daging yang ada ataupun yang mempengaruhi kehidupan manusia untuk menjalankan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pemahaman tentang Roh Allah ataupun Roh Kudus ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang mutlak, pertolongan dari Tuhan untuk menyatakan kita berada dalam tuntunan atau pimpinan Allah dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan roh pembantu ataupun penolong dalam kehidupan manusia, karena Tuhan Yesus melihat manusia sangat sulit untuk mengalahkan keinginan dagingnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus beribu-ribu tahun yang lalu telah dideklarasikan, telah diberikan, telah diserahkan, dan telah dicurahkan Roh Kudus untuk menolong kita, membantu kita, memimpin kehidupan kita agar jangan jauh dari firman Tuhan. Maka dari itu, identitas tentang seorang yang percaya, identitas tentang orang yang melakukan firman Tuhan harus juga mampu, harus juga telah dituntun oleh Roh Kudus. Dan ini adalah penolong kita yang senantiasa berada di sekitar kita. Tetapi dalam pemahaman ini kita harus melihat Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah, itu secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi dalam praktek kehidupan kita juga harus menerima Roh Kudus tersebut. Jangan diri kita, hati kita, batin kita menolak Roh Kudus tersebut. Karena pemberian itu dengan hati dan iman percaya harus kita terima, harus kita sambut dalam hati, iman, dan batin
yang ingin melakukan firman Tuhan. Ketika kita telah menyambut Roh Kudus, kita dapat dituntun dan diarahkan melakukan keinginan Tuhan. Dan gambaran orang yang dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, itu dapat kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Di situ kasih sukacita dan sebagainya. Itulah orang-orang atau ciri-ciri orang yang telah dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita jangan menganggap diri ataupun merasa telah dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi tidak sejalan dan tidak segambar dengan Galatia 5 ayat 22. Karena banyak orang yang mengaku pelaku firman Tuhan, banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan, tetapi melakukan yang tidak sesuai dengan buah-buah roh tersebut. Mari kita meng-cross-check, mari kita menyelami kehidupan kita Bapak Ibu, mari kita cek satu persatu. Apakah kita orangnya yang pengasih? Apakah kita senantiasa bersuka cita? Apakah kita pembawa damai? Apakah kita orangnya lemah lembut? Apakah kita orangnya murah hati? Ini bisa tergambar dari perilaku, tingkah laku, serta ucapan perkataan yang keluar dari mulut kita. Senantiasa kiranya kita dapat memperbaiki, kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita dalam berbuat dosa, agar kita senantiasa melakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, karena kita dipimpin oleh Allah. Dan nyatakanlah itu di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami senantiasa berhikmat untuk memperbaiki kehidupan atau tingkah laku kami yang tidak baik. Kiranya Roh Kudus yang Tuhan berikan dapat menguasai kami, dapat memimpin dan menuntun kami untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami ya Tuhan. Tuhanlah yang membimbing dan menuntun kami, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami serahkan seluruh rencana kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.